Halo semua, pernah nggak sih kalian bikin keputusan yang rasanya udah paling bener, tapi hasilnya malah kacau balau, atau mungkin sebaliknya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas soal itu lewat buku keren Thinking in Bets karya Annie Duke yang bakal mengubah cara kita memandang hubungan antara keputusan dan hasil. Oke, kita langsung aja loncat ke sebuah momen yang, bikin tegang banget detik-detik terakhir Super Bowl 2015. Judul berita di layar ini udah cukup merangkum betapa kagetnya seluruh dunia waktu itu. Coba bayangin ya situasinya, Seattle Seahawks itu tinggal selangkah lagi, 1 yard lagi dari piala juara. Semua orang di dunia udah pasti mikir mereka bakal kasih bola ke running back andalan mereka. Tapi malah enggak. Pelatihnya Pete Carroll milih buat melempar. Dan bolanya direbut lawan. Kalah deh. Seisi dunia geger kan? Tapi, ini nih yang menarik banget. Kalau kita lihat data dari 15 musim NFL sebelumnya, di situasi yang persis kayak gitu, kemungkinan lemparan itu direbut lawan cuma 2%. Iya, kecil banget kan? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Kita harus belajar misahin antara kualitas keputusan kita dengan kualitas hasilnya. Ini tuh dua hal yang beda banget. Dan Pete Carroll baru aja dapat pelajaran super pahit soal ini di depan jutaan pasang mata. Annie Duke, penulis bukunya, ngasih nama buat kesalahan berpikir yang umum banget ini resulting, atau ya gampangnya menilai sesuatu cuma dari hasilnya. Dan ini tuh jebakan yang sering banget kita alami, entah itu di kerjaan, olahraga, atau kehidupan sehari-hari. Simpelnya gini, otak kita tuh suka ambil jalan pintas. Hasilnya bagus, oh berarti keputusannya bagus. Hasilnya jelek, ya udah pasti keputusannya jelek. Kedengarannya kan logis ya, tapi disitulah letak masalahnya. Ini bisa menyesatkan banget. Dan contoh ini nunjukin dengan jelas banget betapa cacatnya cara pikir tadi. Coba deh, nggak ada kan orang waras yang bilang, oh karena saya sampai rumah dengan selamat, berarti nyetir sambil mabuk itu keputusan yang bagus. Nggak ada kan? Tapi anehnya, logika yang salah ini sering banget kita pakai tanpa sadar di aspek-aspek lain dalam hidup kita. Jadi, kalau hasil akhir itu bisa nipu kita, terus gimana dong cara mikir yang lebih benar? Nah, pertama-tama kita harus paham dulu nih, permainan apa sih yang sebenarnya lagi kita mainin dalam hidup ini? Hidup itu ternyata nggak kayak catur. Di catur, semua bidaknya kelihatan, nggak ada unsur keberuntungan, pemain yang lebih jago hampir pasti menang. Nah, hidup itu jauh lebih mirip poker, sebuah tarian antara keahlian dan kebetulan. Keputusan paling jitu yang kamu ambil pun masih bisa kalah cuma karena kartunya jelek atau lawan lagi hoki. Ahli teori permainan legendaris John von Neumann udah paham banget soal ini. Dia itu membangun seluruh teorinya berdasarkan poker loh, bukan catur. Kenapa? Ya karena poker itu penuh ketidakpastian dan informasi yang tersembunyi, persis kayak kehidupan nyata. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Gimana caranya kita bisa menerapkan pola pikir cerdas ala pemain poker ini ke kehidupan kita sehari-hari? Jadi gimana caranya? Kuncinya ada di 3 langkah ini. Pertama, rangkul ketidakpastian. Biasain deh bilang, saya nggak yakin. Ngaku nggak tahu, itu langkah pertama buat jadi tahu. Kedua, coba tanya ke diri sendiri. Berani taruhan? Ini maksa kita buat mikirin seberapa yakin kita sama pendapat kita dan kemungkinan kita salah. Dan yang ketiga, fokus ke prosesnya. Nilai keputusan kamu itu dari kualitas proses saat mengambilnya, bukan dari hasil akhirnya. Jadi intinya ini adalah pergeseran pola pikir. Dari yang tadinya pengen selalu benar, jadi lebih jago dalam menghadapi ketidakpastian. Tujuannya adalah membuat taruhan yang lebih cerdas, bukan cuma berharap hasilnya bagus. Nah, mikir kayak gini tuh susah kalau sendirian. Kenapa? Soalnya kita semua punya bias masing-masing. Makanya ngebentuk semacam kelompok pencari kebenaran atau yang di buku ini disebut truth-seeking pod, itu bisa jadi solusi yang ampuh banget. Biar kelompok ini efektif, ada 3 aturan main nih yang harus disepakati bersama. Pertama, fokusnya harus pada akurasi. Jadi tujuannya mencari kebenaran, bukan sekedar membenarkan pendapat yang udah ada. Kedua, akuntabilitas. Semua anggota setuju buat saling menantang cara berpikir satu sama lain, bukan cuma hasilnya. Dan yang ketiga, harus ada keragaman ide. Justru kita butuh banget perspektif yang beda-beda buat melawan pemikiran yang bias. Dengan piagam sederhana ini, fokusnya jadi ke akurasi, bukan lagi soal ego. Jadi kita bisa saling bantu buat nemuin blind spot masing-masing dan akhirnya bikin keputusan yang jauh lebih objektif. Jadi, inti dari semua ini apa? Gini deh. Coba deh berhenti menyalahkan diri sendiri untuk keputusan-keputusan bagus yang kebetulan hasilnya jelek.
Mulai sekarang, coba lihat lagi masa lalu Anda dengan kacamata yang baru ini, yang lebih rasional. Coba pikirin deh, keputusan hebat apa sih yang pernah Anda buat yang ternyata ya cuma lagi apa saja?